22. Jadi sebelum ayat 21 ini kita bahas, kemarin di ayat 20, untuk murajaah sebentar, kita sudah belajar tentang apa makna hajuka kemarin ya. Kita sudah melihat juga dengan perbandingan ayat sebelumnya, di mana hajuka mendebatmu itu ternyata fenomena yang terjadi repeatedly, ulang-ulang. Setiap nabi ternyata dibantah, setiap nabi ternyata didustakan. Ya. Nah itu ada sebab nuzulnya. Dari Anas, dia mengatakan bahwa ada seorang pemuda Yahudi ya, yang mencarikan air wudhu dan membawakan alas kaki Rasulullah. Nah suatu hari ia jatuh sakit. Rasulullah pun menjenguknya. Saat dia datang itu sedang ditunggu oleh kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah bersabda, wahai pemuda, masuklah Islam gitu ya. Ternyata pemuda Yahudi ini pada saat sering masuk Islam, tapi mungkin masih ragu karena orang tua. Maka pemuda itu ketika Rasulullah menyabdakan begitu, kemudian memandang orang tuanya. Memandang orang tuanya, kemudian orang tuanya berkata, kamu taatlah kepada Abu Qasim. Abu Qasim itu Rasulullah. Karena anak Rasulullah, putra pertama Rasulullah itu namanya Qasim, yang wafat itu ya. Maka sama, baik di Arab maupun di Jawa dulu, orang itu disebut dengan karanganak istilahnya. Karanganak itu namanya itu kadang disebutkan dengan disandarkan pada nama anak pertama. Kalau Pak Guru Mohtar, abi saya itu anak pertama lah, Mbak Lailatul Azizah. Maka dulu di Pucangro itu Pak Guru Mohtar itu dipanggil Abai Ela, Abai Laila. Laila maksudnya Mbak Azizah. Abai Laila gitu. Sama dengan Nabi Muhammad ini, anak pertama, putra pertamanya beliau yang wafat, itu adalah Qasim. Maka kedua orang tua Yahudi tadi, ketika tahu anaknya memandangnya seolah minta persetujuan ketika diajak Rasulullah Muhammad SAW untuk masuk Islam, perintahnya dari orang tuanya, taatlah kepada Abu Qasim. Kemudian pemuda itu bersyahadat masuk Islam ya. Setelah itu maka turunlah ketiga ayat ini. Jadi mulai dari ayat 17 18 kemarin itu. Jadi ada ya orang-orang Yahudi yang masuk Islam itu ada. Artinya ketika kita berdakwah kepada siapapun itu jangan dialasi dengan kebencian dulu. Dia mau Yahudi, mau Nasrani, bahkan Majusi yang musyrik sekalipun, selama dia masih hidup, nyawa masih di kandung badan, itu kita masih harus berpositive thinking, berhusnudzon. Husnudzon baik kepada Allah, bahwa Allah maha memberi hidayah, maupun husnudzon kepada manusia itu bisa jadi satu saat berubah pikirannya. Itu pula yang kemudian membuat Rasulullah berhasil yang mau berdakwah ke dia, nggak mau mendoakan dia, nggak mau. Loh, Khalid bin Walid itu bukan hanya meludahi kaum muslimin, membunuh. Loh, perang Uhud itu
Panglima perang kaum musyrikin itu Khalid bin Walid yang puluhan meninggal dibunuh Khalid bin Walid dan pasukannya itu. Di periode Mekah itu orang yang paling kepengaruhan siapapun yang berani berjihad. Jadi kehebatan Rasulullah itulah utamanya, kehebatan Rasulullah itu dari sisi jiwa kasihnya itu. Ra'ufur rahim. Yang kemarin kita bahas itu. Nah, ini yang harusnya menjadi modal dakwah kita. Modal juga membantahmu, katakan aslam tu wajhiya lillahi, kepada Allah, menyerahkan diriku kepada Allah. Wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Kalau mereka ternyata aslamu, Islam ya, faqad ihtadaw. Yahudi yang Islam ini karena mau, sebagian mereka adalah yang dengan nabiina, membunuh nabi dengan tanpa alasan. Di masa sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu banyak nabi yang dibunuh ya, banyak. Kalau yang terkenal adalah Nabi Zakaria yang terbunuh, dan putranya juga siapa ya, Zulkifli apa siapa itu, Yahya apa Zulkifli, itu yang juga Jadi jangan bilang begini, ini kan pasti orang itu wali dilindungi, oh terus nggak mungkin mempan dibacok, itu karena dilindungi Allah. Loh, orang dilindungi Allah itu bukan kemudian tidak mempan dibacok atau tidak ada begitu loh. Umar bin Khattab wafat terbunuh kok. Utsman Ali wafat terbunuh kok, gimana? Sahabat Nabi, paman beliau yang disebut singa Allah Hamzah terbunuh kok. Apa nggak dilindungi Allah? Ya enggak. Maksudnya ini bahkan para nabi sekalipun ada yang terbunuh. Termasuk para nabi setelah Nabi Isa sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Nabi loh ya. Kan ada 124 nabi Rasul. 124.000 nabi Rasul. 313 diantaranya menjadi Rasul. Kita tidak tahu. Nah, Rasul-Rasul yang murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam itu yang ada yang diangkat menjadi Rasul-Rasul, utusan-utusan ya, yang hanya untuk golongan Israel dan hanya untuk beberapa wilayah saja yang tidak terceritakan. Lam naqsushum. Ya. Kata Allah, kami tidak menceritakan mereka. Nah, mereka banyak yang terbunuh. Banyak yang terbunuh. Terutama rasul-rasul atau nabi-nabi yang diangkat di kalangan Bani Israel. Makanya kalimat ini, wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq, kamu banyak membunuh para nabi. Makanya di ayat-ayat yang lain itu, wahai Bani Israel, kalau kamu memang benar-benar merasa hak, kenapa kamu membunuh para nabi dengan tanpa alasan yang hak? Hanif. Di sini. Itu sebelahnya, Mas. Jadi, kenapa membunuh dengan alasan yang hak? Nah, ini bisa didiskusikan. Allah melihat mereka membunuh dengan tanpa alasan yang hak. Tapi kira-kira mereka menganggap punya alasan nggak? Nah, punya. Alasannya apa?
merusak tradisi nenek moyang. Jadi para nabi itu semuanya dianggap merusak tradisi nenek moyang, membuat kekacauan di tengah masyarakat, menyebarkan fitnah dan memecah belah. Nah, itu 4 itu yang biasanya dituduhkan. Merusak tradisi atau agama nenek moyang, membuat kekacauan, gitu kan, menyebarkan fitnah dan memecah belah. Wah, itu sudah pantas dibunuh. Alasannya kayak gitu. Nah, itulah. Karena buat mereka, loh, ada apa salahnya dengan agama kami? Kok kemudian kamu membuat agama baru? Kan gitu masyarakat di setiap periode kenabian. Karena merasa bahwa mereka tetap berpegang kepada yang diajarkan Nabi sebelumnya. Misalnya Nabi Ibrahim membawa agama ini, melanjutkan Nabi Ismail, Nabi Ishak. Nanti begitu Nabi Ismail, Nabi Ishak sudah wafat 100 tahun kemudian, sebenarnya umat sudah mulai melenceng tuh. Kurangi, dicampur-campur ada budaya, bla bla bla. Akhirnya udah jauh dari keaslian. Allah menurunkan Nabi lagi, ya. Nabi, taruhlah panjang, ada Nabi Musa misalnya, wes dari sekian panjang. Nabi Musa ingin meluruskan seperti ajaran aslinya Nabi Ibrahim, tapi umat ini sudah tidak karu-karuan, merasa bahwa akhirnya Nabi Musa pun didustakan karena dianggap merusak tradisi apa. Sama sebelum Nabi Ibrahim juga gitu, ajaran yang diajarkan Nabi Nuh baik tauhid, tapi semakin panjang sampai di periode Nabi Ibrahim, umat sudah menyembah berhala, bahkan menuhankan Namrud itu. Ya kan? Itu loh. Tapi mereka masih menganggap benar. Nah, akhirnya bertentangan dengan para nabi, para rasul itu. Jadi ketika umat seperti itu menganggap alasannya hak membunuh itu. Wah, alasannya hak. Kenapa? Gimana dia merusak tatanan, merusak tradisi, memecah belah. Gimana nggak memecah belah? Wong nanti misalnya ada anaknya ikut mau menerima keimanan, kebenaran, tapi bapaknya tidak mau. Akhirnya kan mereka berpisah tuh, satu keluarga. Nah, sebelum si Nabi tadi datang, mereka rukun damai. Begitu Nabi itu datang, terpecah belah, memecah belah keluarga. Nah, dan itu terjadi di masyarakat. Kan seolah-olah dari sisi kacamata manusia membuat gaduh gitu loh. Iya, nah di Mekah kan juga begitu. Rasulullah sebelumnya datang Abu Jahal, Abu Lahab itu terkenal ini loh ya, terkenal dermawan loh. Karena setiap orang datang ke haji, berhaji ke Ka'bah, lebih baru, menyalahkan semuanya tadi, ada yang ikut Nabi Muhammad, ada yang enggak, terus berantem dalam keluarga itu. Dan kalau kacamata manusia seolah-olah membuat kacau, padahal di tengah pandangan Allah, Rasulullah sedang menyelamatkan dari kemusyrikan. Membunuh akhirnya. Dan mereka juga membunuh para penegak keadilan, penyeru kebaikan dari sebagian di antara manusia. Maka fabashirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar gembira mereka dengan siksa yang pedih. Kok kabar gembira? Siksa kok kabar gembira? Kenapa? Karena mereka menganggap siksa itu apa? Coba, nah, ayo turunkan siksa. Sekarang LGBT yang orang malah nantang-nantang, itu buktinya negeri-negeri yang melegalkan LGBT yang makmur-makmur saja. Nah, tantangannya sudah mulai begitu. Ya sudah, sesuai dengan permintaanmu, tunggu siksa. Akan aku beri kabar gembira bahwa benar-benar siksa itu
turunkan. Kamu kan seneng tau, gembira tau. Gitu. Sampai ini ada artis-artis Indonesia itu yang mengatakan apa-apa nanti aku mending di surga bareng-bareng mereka ini daripada aku mending di neraka bareng orang-orang yang toleran ini daripada bersama kamu di surga sama orang-orang yang enggak toleran. Bahaya nih. Kayak neraka itu apa itu. Manusia kadang sudah dibombong setan. Neraka pun tidak takut, ancaman siksa kubur pun tidak takut, tapi nanti begitu sudah ditarik nyawanya, baru jepiping dia. Orang-orang yang dulunya di sekitarnya seolah-olah akan membela, tidak ada yang membela. Maka ulaikal ladzina habitat a'maluhum, ayat ini melanjutkan, itu sia-sia amal-amal mereka. Abu Jahal, Abu Lahab yang sedekahnya banyak pun habitat a'maluhum. Kenapa? Karena nggak mau beriman sama Rasulullah. Fit dunia, baik di dunia wal akhirah maupun di akhirat. Wa ma lahum min nasirin. Antara orang-orang yang sok-sokan nantang Allah, nantang siksa itu dipikir nanti terus teman-temannya, teman kongko, teman diskusi, teman apa liberal, teman demo-demo LSM apa segala macam itu nanti nolong dia. Ndak. Nah, dan teriak-teriak di kubur berhadapan dengan mungkar nakir. Kan. Nih, rasakan. Ayo panggil temanmu. Panggil backing-backingmu, ya, panggil jenderalmu sekalipun. Siapa? Kamu di backingi siapa? Sekjen PBB tak? Raja Maroko, Raja Inggris, Presiden itu. Silakan panggil sekarang. Gituin sama Allah, sama mungkar nakir. Terus bisa apa? Bisa apa? Jangankan membela, ingat aja enggak. Iya. Jangankan di akhirat, di dunia lo enggak dibela. Kan? Sampean yang membela tokoh politik A, tokoh politik B sampai berantem dengan teman. Mereka kalau sampean sakit enggak mau tahu, jangankan mau tahu sampean aja enggak tahu kok. Apalagi kok iya, kita ini kadang bela si A, bela si B di politik tertentu. Ada sama beras kurang, sekarang beras kan mahal ya. Mau tahu mereka? Saya kemarin tadi malam nyebrang dari Denpasar ke Ketapang, naik sekarang. Padahal pekan lalu baru naik terus tanpa beritahu. Biasanya malam-malam tuh naiknya. Akhirnya sekarang naik 20.000 lagi. Padahal dulu awal tuh masih sekitar 100 berapa dulu Iman. Naik terus sekarang udah naik lagi. Nah, tol juga gitu naik lagi. Emang yang sama dukung-dukung itu mau tahu gitu? Nah, sudahlah, makanya minta dukungan Allah. Ayo taat Allah saja, biar nggak banyak ini. Iya, siapapun kita ya di dunia ini, jangan apa ya lebay dengan sampai berantem dengan teman, dengan saudara hanya karena persoalan politik apa segala macam. Yang orang lain sama dukung itu baik pihak A maupun pihak B ketika nanti mereka menduduki jabatan, ingat sampean, terus kadung tukaran sampai tonggo otot-otot. Menurutku itu yang paling dipercaya, yang paling apa? Otot-ototan blokir-blokiran akun opo segala macam gak sopo-sopoan sampean itu, ya kan? Oleh sing sitok abang, sing sitok hijau, sing sitok biru, sitok kuning, apa mana? Kalian abang kuning biru. Orang putih ana. Ada apa lagi? Sudah ya. Kamu apa? Wa ma lahum min nasirin, di akhir tidak ada yang menjadi penolong illallah kecuali Allah. Ya, jelas. Maka ayat ini menegaskan gitu. Kalau asbabun nuzul ayat 18, 19, 20 tadi seorang pemuda Yahudi yang membawakan sendal dan membawakan wudu buat Rasulullah, yang kemudian karena kebaikannya Rasulullah menang Islam, lalu meminta persetujuan orang tuanya dan diberi persetujuan, kamu taatlah Abu Qasim, lalu masuk Islam, itu asbab nuzulnya ayat 18, 19, 20. Maka asbab nuzul dari ayat 21 dan 22 ini diceritakan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, berkata bahwa suatu ketika si Ubaidah bin Jarrah ini bertanya kepada Rasulullah SAW,
Wahai Rasulullah, siapa di antara umat manusia yang paling berat mendapatkan siksa nanti di akhirat? Ya, pada hari kiamat nanti. Rasulullah, karena Abu Jahal bertanya gitu ya. Maka Rasulullah menjawab, seorang yang membunuh Nabi atau membunuh orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Itu yang paling berat siksanya. Sebagai penegasan hal itu, Allah menurunkan kedua ayat ini. Jadi Abu Ubaidah bin Jarrah tanya sama Rasulullah, siapa sih ya Rasul nanti yang paling berat siksanya di akhirat itu? Maka Rasulullah menjawab, orang yang membunuh Nabi dan membunuh para penegak kebenaran. Itulah. Iya, jadi makanya jangan sampai kita itu tidak tahu siapa para penegak kebenaran itu. Kalaupun tidak membunuh dengan cara membunuh, surat apa itu? Ayat 87. Monggo siapa yang belum baca, kita ulang lagi bacanya. Yang belum baca dibuka Al-Baqarah ayat 87. Silakan. Yang belum baca ya, gantian. Balik ke belakang aja. Telah memberikan Allah dan kami setelah dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami berbuat dia dengan Ruhul Kudus Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Shadaqallahul azim. Jadi sudah diturunkan oleh Allah pertama kepada Nabi Musa kitab Taurat. Lalu kami susulkan setelah Nabi Musa beberapa rasul kan gitu tadi. Berarti antara Nabi Musa dan Nabi Isa itu ada beberapa rasul, termasuk Nabi Samuel kemarin ya, yang di masanya Raja Talut yang melawan dan menghancurkan Raja Jalut. Di antaranya juga ada Nabi Daud di situ yang membawa kitab Zabur. Nah, mereka ini sampai Nabi Isa, sampai juga murid-muridnya Nabi Isa yang bertugas menjadi rasul-rasul lokal di daerah Bani Israel, mereka selalu membawa kebenaran. Cuma kebenaran itu bimala tahwa anfusukum, tidak cocok dengan hawa nafsumu, tidak cocok dengan tradisimu, tidak cocok dengan kebiasaan masyarakatmu, tidak cocok dengan your lifestyle. Apa? Cara hidupmu. Karena cara hidup Allah inilah yang benar. Cuma mereka merasa, coba misalnya dikatakan di ayat 13 ya, kalau 14 surat Al-Baqarah itu, ketika diperintahkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ketika dia bilang, la tufsidu fil ardh, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Apa jawab mereka? Innama nahnu muslihun. Loh, kami ini buat kebaikan. Abu Jahal sama Abu Lahab tadi itu enggak kok buat kerusakan lalu menghancurkan rumah-rumah orang, enggak. Dia malah merawat para peziarah yang ke Ka'bah kok. Jadi ketika dia pelatih situ aku buat kerusakan apa, Muhammad? Itu dia. Di kacamata Allah mereka membuat kerusakan akidah. Tapi di mata mereka menegakkan kebaikan. Innama nahnu kata Allah, ala innahum apa?
Umul mufsidun, mereka ini membuat kerusakan walakila ya syaurun, tetapi mereka tidak ngerasa. Itu loh. Sehingga ketika tadi yang dibaca Bu Sekar tadi, mereka membawa kebenaran, tapi mereka merasa malah Rasul itu membawa kekacauan. Lalu terjadilah istakbartum, apa? Menyombongkan diri. Sebagian fafarikom kadzabtum, sebagian kalian dustakan. Bahkan fafarikom taqtulun, sebagian kalian bunuh. Nah, itu yang terjadi di masa lalu. Makanya ayo kita sekarang hati-hati dengan kalau ada ajaran, tafsir, kajian yang tidak cocok dengan nafsu kita, jangan langsung di-skip. Bisa jadi itu yang benar. Bisa jadi itu adalah ajaran Rasulullah dan ajaran alladzina ya'muruna bil qisti. Orang-orang yang mengajak dan menegakkan kebenaran, menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, tanpa ditambah, tanpa dikurangi. Karena tidak ada pretensi politik, ekonomi, tidak ada pengen apa-apa dia. Menyampaikan apa yang adanya. Cuma kadang nggak laku. Nah. Sekitar aja, monggo. Ada yang mau disampaikan, silakan. Oh, ada yang mau ditanyakan, sudah disampaikan, silakan. Gus. Halo. Allah itu kan menurunkan agama Islam aja semuanya dari awal sampai sekarang Gus ya. Kalau nama Nasoro sama Majusi itu apakah buatan dari manusia? Kalau kitab-kitabnya kan memang benar itu. Itu seperti apa Gus? Iya. Jadi sebenarnya anak-anak sendiri ya, seperti Nasrani itu dulu ada satu sekte ya di dalam agama Kristen atau agama yang di Nabi itu dalam. Jadi ada yang menyatakan bahwa itu adalah sebutan untuk para pengikutnya Paulus, satu di antara muridnya Nabi Isa. Jadi itu hanya sebuah sebutan kayak agama Islam sendiri kan kalau dimaknai kan Nabi Ibrahim itu mengikuti Dinul Qayyim, Dinul Hanif. Nama-nama lain dari agama Islam itu adalah Dinul Qayyim, agama yang tegak lurus, Dinul Hanif, agama yang condong tunduk patuh gitu. Kayak Nabi Ibrahim itu disebut juga membawa agama yang Hanif. Hanif itu artinya apa? Tunduk patuh. Nah, Nasrani itu dulu sebenarnya adalah dari bahasa Ibrani ya. Dari kata Nasrani itu ditulis Nasrani. Muslim disebut sebagai Nasrani. Nasrani itu dikatakan pada para pengikut ajaran Nabi Isa waktu itu Yesus Kristus yang dari kata Nazaret yang dikatakan Nabi itu di maka pengikutnya yang dinamakan Nasrani. Itu diceritakan oleh satu di antara Nabi Isa yang bernama Paulus. Nah, tapi kemudian sebagai sebutan nama agama. Tapi kita tidak tahu Nabi Isa sebenarnya ya dari sisi hakikat beliau adalah pengikut agama Islam. Seperti yang sudah kita terangkan kemarin bahwa Islam itu artinya serah diri tunduk patuh. Tapi memang agama-agama itu namanya menjadi berbeda karena diturunkan di daerah mana. Termasuk kitab-kitab kan nggak semua bahasa Arab. Kalau kitabnya Nabi Isa dari bahasa Ibrani, ya kan? Dari bahasa kemudian kalau bahasa kitabnya Nabi siapa? Musa dari bahasa Kipti. Ya tentu namanya bukan Islam gitu karena bukan bahasa Arab. Islam itu bahasa Arab.
nama itu, tapi makna yang dikandung sejak zaman dulu semuanya bermakna Islam, ya, serah diri, tunduk patuh, mencapai kedamaian di dunia dan keselamatan di akhirat. Karena makna Islam itu dimaknai sebagai serah diri, sebagai damai, sebagai selamat. Pak Guru sebenarnya sudah nulis buku tentang Islam itu, judulnya Islam Sebuah Aturan Hidup. Dulu saya yang nyusun, di situ sudah saya sanggup semua ini yang menyarikan semua ayat yang ada kaitannya dengan nama Islam di dalam Al-Quran. Artinya kecil, tapi insya Allah pembahasannya cukup dalam. Teman bisa memiliki itu, nanti kontak di Srila. Jangan dikupas tuntas itu. Apa itu Islam dari sisi bahasa, dari sisi kisah, dari sisi maknawi semuanya. Oke. Kalau mau dapat bukunya silakan kontak Sumrila, insya Allah ada. Lagi? Oke, kalau ada saya cukup ya. Saya sedang di SMP Malumajang. Malumajang mau lihat kandang kambing, mau pasang kambing, nawar kambing. Yang mau ternak kambing sama saya? Ya saya ini loh, benar, saya mau tak tunjukkan saya sedang bersama kambing. Nih saya tunjukkan nih. Saya tunjukkan saya bersama kambing. Saya bersama kambing. Oh ini. Saya bersama kambing. Udah kelihatan Pak Syabul. Ini bukannya bersama foto bersama kambing. Ini bersama kambing itu. Ya. Yo. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Allah merahmati kita, umat kita, tetap semangat ya. Semangat, Bil. Alhamdulillah. Syukur saya. Alhamdulillah. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما ربنا ربنا تعالى ربنا ولا مبدا استغفرك واتوب اليك اللهم تعالى البلاء والوباء ودخلنا من الشيشة آمين ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا في الدنيا ربنا من فكرنا ما شهدنا لنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا اللهم اجعلنا برسنا وبرحمتك اللهم انزل علينا رحمتك بقدر الامطار ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا مسلمين لك وارنا ونسلمك علينا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رب اغفر لي ولأخي ولأزواجي ولذريتنا ولأصحابنا دخلنا ربنا ابارك لنا الصبر والصبر والرحمه ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.